Ini saldo Rp500.000, bahkan Rp2 juta yang katanya bisa kamu dapatkan gratis dari game penghasil uang 2025. Cuma dengan main game penghasil uang 2025, isi survei atau download aplikasi lewat HP kamu. Kedengarannya seperti mimpi, bukan? Ini adalah janji dari aplikasi penghasil uang 2025 bernama Cashback. Tapi ini pertanyaannya, apakah saldo ratusan ribu ini beneran bisa cair ke rekening dana kita? Atau ini cuma angka palsu? Ini adalah investigasi jujur dan mendalam. Jangan download, jangan buang waktu kamu sebelum menonton video ini sampai selesai. Aplikasi ini ada secara resmi di Google Play Store. Nama lengkapnya yaitu Cashback, Earn Cash Rewards. Ini poin plus pertama. Setidaknya file aplikasi penghasil uang 2025 ini sudah melewati filter keamanan dasar Google. HP kamu kemungkinan besar aman dari virus. Tapi aman dari virus bukan berarti aman dari buang-buang waktu. Sekarang mari kita lihat ke bagian terpenting. Developernya di sini tuh tertulis EEPVT. Nama EEPVT ini mungkin terdengar asing bagi kamu, tapi bagi saya yang sering mengulas aplikasi penghasil uang 2025 model begini, ini adalah catatan penting. Ini bukan developer game penghasil uang 2025 indie yang baru pertama kali membuat aplikasi penghasil uang 2025. Ini adalah sebuah perusahaan atau entitas bisnis yang memiliki model bisnis sangat spesifik. Apa model bisnisnya? Mereka adalah makelar tugas digital atau broker overall. Biar saya jelaskan. EEPVT sebagai Cashback tidak membuat game yang kamu mainkan. Mereka tidak membuat survei yang kamu isi. Mereka hanya membuat wadahnya, yaitu aplikasi Cashback ini. Tugas mereka adalah mencari pekerja, yaitu kamu semuanya, dan menghubungkan kamu dengan pemberi kerja, yaitu pihak ketiga, perusahaan game yang ingin promosi, platform survei yang butuh data, ataupun pengiklan. Cashback dalam komisi dari pihak ketiga setiap kali kamu menyelesaikan tugas. Lalu, Cashback berjanji akan membagikan sebagian kecil dari komisi itu kepada kamu dalam bentuk bucks atau bisa ditukar ke uang. Saat kamu buka Play Store, kamu akan melihat dua kubu yang sangat ekstrim. Yang pertama yaitu review bintang 5. Isinya 99% seragam. Wah, aplikasinya legit, terbukti membayar. Ayo masukkan kode referral saya biar sama-sama dapat bonus bla 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 dan lain sebagainya. Ini adalah pasukan marketing gratis. Ini adalah pengguna yang berharap dapat bonus dari kode referral mereka. Mereka harus bilang bahwa game penghasil uang 2025 ini legit agar kamu mau mendaftar kode mereka. Review ini tidak bisa kita jadikan patokan kejujuran. Sedangkan di kubu nomor 2 yaitu review bintang 1. Ini adalah suara hati para pengguna yang sudah terluka. Keluhannya spesifik, tugas tidak di-track, poin tidak masuk, withdraw pending berbulan-bulan, scam, jangan download. Review bintang 1 inilah yang akan jadi fokus investigasi kita di bagian terbukti atau tidak. Untuk sekarang proses downloadnya gampang, tapi red flag sudah berkibar dari nama developer dan pola reviewnya. Sekarang mari kita anggap kita sudah mendownload. Apa yang harus kamu lakukan? Oke, selamat datang di dashboard Cashback. Ini adalah kantor digital kamu. Ini adalah daftar pekerjaan yang bisa kamu ambil. Kelihatannya banyak dan menggiurkan. Mari kita bedah persatu persatu dari janjinya yang paling besar. Nomor 1 yaitu playtime, yaitu main game dapat poin. Ini adalah jebakan utama. Ini adalah fitur andalan mereka. Kamu akan lihat daftar game-game populer seperti Coin Master, Lords Mobile, Stage of Survival, Family Island, dan sejenisnya. Janjinya begini, download Coin Master, mainkan sampai level ke-20 dalam 14 hari dan kamu bisa mendapatkan 2 juta bucks. Akhirnya 2 juta bucks itu kedengaran nggak masuk akal, tapi bisa langsung kaya raya. Nah, kamu bakal berpikir, gampang, main doang. Tapi lihat realitanya. Ini adalah jebakan psikologis yang paling dalam. Mari saya jelaskan. Game-game ini, Coin Master, Lords Mobile dirancang khusus agar progres kamu melambat drastis seiring naiknya level. Mencapai level 1-5 mungkin gampang.
mungkin butuh 1 jam. Mencapai level 5-10 mulai susah dan kamu harus nunggu energi penuh butuh 1-2 hari. Sedangkan untuk mencapai level 10-15 di tembok pertama butuh grinding. Grinding artinya bermain secara terus-menerus dan berhari-hari. Sedangkan untuk mencapai level 15-20 di tembok kedua hampir mustahil dicapai tanpa top up atau membeli item di dalam game. Kamu akan dipaksa bermain cashback untuk dapat uang. Cashback menyuruh kamu bermain Coin Master, tapi di dalam Coin Master kamu juga digempur iklan. Mau dapat spin gratis, nonton iklan. Mau dapat koin bonus, nonton iklan. Ini adalah inception iklan. Kamu nonton iklan di dalam aplikasi yang kamu mainkan di dalam iklan. Dan yang terakhir yaitu batas waktu yang menjebak. Mereka memberi kamu 14 hari. Kenapa? Karena mereka tahu 90% orang akan gagal mencapai target dalam 14 hari. Mereka akan menyerah di hari ke-10 dan di level 13. Apa yang terjadi saat kamu menyerah? Kamu tidak dapat sepeser pun bucks. Waktu 10 hari kamu hangus, kuota kamu hangus. Tapi developer cashback dan developer Coin Master mereka tetap untung. Kenapa? Karena kamu sudah tercatat sebagai pengguna aktif baru yang mana kamu sudah nonton puluhan iklan di dalam Coin Master. Ini bukan main game, ini adalah pekerjaan penuh waktu dengan target yang sangat berat tanpa jaminan bayaran, dan ini adalah kerja paksa digital. Yang kedua yaitu survei. Oke, mungkin kamu pikir malas main game lama, mending isi survei aja cepat. Kamu akan lihat tawaran survei 15 menit, dapatkan 100.000 bucks. Lumayan kan? Nah, kamu klik, kamu akan dibawa ke platform pihak ketiga seperti BitLabs ataupun Pullfish. Realitanya ini adalah ladang ranjau kedua. Inilah yang akan terjadi. Screening atau penyaringan awal, kamu akan ditanya 10-15 pertanyaan pembuka. Umur kamu, jenis kelamin, pendapatan, tinggal di mana, pakai mobil apa, punya anak berapa. Ini butuh waktu 5-10 menit. Yang kedua, kamu mulai menjawab survei. Kamu lolos screening dan kamu mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan inti survei tentang kebiasaan belanja, pandangan politik, apa merek pasta gigi. Kamu sudah menjawab 20 pertanyaan. Waktu sudah berjalan 15 menit. Nah, untuk kualifikasi tiba-tiba di pertanyaan nomor 21 muncul pesan laknat. Maaf, kamu tidak kualifikasi untuk survei ini. Waktu 25 menit kamu, 10 menit screening ditambah 15 menit jawab, hangus. Kamu tidak dapat 100.000 bucks dan kamu tidak dapat apa-apa. Kamu ditendang keluar. Kenapa ini terjadi? Karena platform survei itu mencari profil yang sangat spesifik. Misal, wanita usia 30-35 tahun, punya 2 anak, tinggal di Jakarta, pengguna pasta gigi merek P. Setelah itu, begitu jawaban kamu di pertanyaan ke-21, misal saya tinggal di Surabaya, tidak cocok, maka kamu akan langsung dibuang. Masalahnya, mereka sudah mendapatkan 20 jawaban kamu sebelumnya. Data kamu sudah mereka kumpulkan. Kamu bekerja gratis memberikan mereka data, lalu kamu ditendang sebelum gajian. Kamu akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk menghasilkan dari satu survei. Untuk fitur yang ketiga yaitu app offers atau jebakan data pribadi. Ini mirip main game tapi lebih singkat. Download aplikasi Kredivo, daftar dan ajukan limit, dapat 500.000 bucks. Realitanya tugas ini tuh mengharuskan kamu untuk mendaftar. Apa yang kamu berikan saat mendaftar? Nama lengkap, email, nomor HP, bahkan kadang juga KTP untuk aplikasi keuangan. Kamu menukar data pribadi kamu yang sangat-sangat berharga hanya untuk bucks virtual yang belum tentu cair. Nomor HP dan email kamu akan masuk ke database marketing. Siap-siap saja dapat spam SMS, telepon telemarketing, dan email promosi tanpa henti. Kamu menjual data diri kamu dengan harga yang sangat-sangat murah kalau kamu tahu. Setelah itu yang terakhir yaitu fitur referral program atau mesin marketing gratis. Dan tentu saja fitur undang teman, bagikan kode, dapatkan 20% komisi dari poin yang bisa kamu dapatkan. Realitanya inilah mesin yang membuat aplikasi ini tetap hidup. Inilah alasan kenapa kamu lihat banyak review bintang 5 di Play Store.
Orang-orang yang menyebar kode referral ini berharap mereka bisa kaya pasif dari kerja keras, dari mengundang teman-teman mereka menjadi mandor yang merekrut pekerja baru, yaitu kalian semua. Mereka harus bilang bahwa aplikasi ini legit agar mau daftar. Untuk kesimpulan dari cara main di cashback ini, menjadi pekerja digital serabutan yang dibayar dengan poin virtual, dengan target yang sangat berat, resiko tidak dibayar yang sangat tinggi, dan ditendang dari survei, dan menukar aset berharga kamu, waktu, kuota, dan data pribadi untuk janji belum pasti, ini bukan main, ini kerja. Sekarang pertarungan utamanya setelah kita kerja Rodi, apakah gajinya cair? Inilah dia momen penentuan. Kita sudah bekerja berhari-hari, berminggu-minggu. Kita sudah mengumpulkan katakanlah 10 juta bucks. Angka di dashboard sudah terlihat sangat keren. Target kita untuk payout pertama misal $5 PayPal atau setara 75.000 hingga 80.000. Kita klik tombol redeem. Apa yang terjadi selanjutnya? Saya sudah menyisir ratusan, mungkin ribuan review pengguna di Play Store, di forum, di YouTube, dan saya menemukan 4 skenario yang selalu terulang. Beberapa aplikasi model ini kadang-kadang memiliki payout yang sangat kecil, misal $0,5 atau $1, dan ya, kadang ini dibayar. Loh, kok dibayar? Bukannya nipu? Tenang, ini adalah strategi. Ini adalah uang pancingan. Ini adalah investasi dari developer. Mereka rela rugi $1 untuk membayar kamu. Kenapa? Karena begitu kamu menerima $1 itu, apa yang terjadi? Kamu percaya, wah legit nih, beneran bayar nih aplikasi penghasil uang 2025. Kamu akan memberikan bintang 5. Kamu langsung lari ke Play Store, kasih review bintang 5, terbukti membayar. Kamu semakin grinding. Grinding itu bermain setiap hari. Kamu jadi jauh lebih termotivasi untuk mengejar target yang lebih besar, yaitu $10 hingga $20. Developer sudah membeli kepercayaan dan review bagus kamu hanya dengan $1. Mereka tahu untuk mengejar $10 berikutnya, kamu akan bekerja menonton iklan dan main game yang nilainya bagi mereka mungkin bisa sampai $50. Mereka untung besar. Sedangkan untuk skenario kedua, ini adalah skenario paling licik. Kamu mengincar $5, kamu sudah ngumpulin setara $4,5. Kamu tinggal butuh $0,5 lagi, sedikit lagi kan? Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba semua survei tidak tersedia. Semua tawaran game sudah pernah Anda install, padahal belum. Poin dari check-in harian tiba-tiba berkurang 90%. Aplikasi ini secara gaib mencegah kamu untuk mendapatkan $0,5 terakhir itu. Kamu digantung di depan garis finish. Kamu frustasi, kamu terus membuka aplikasi tiap hari, berharap ada tugas baru, tapi tidak ada. Sementara kamu buka tutup aplikasi, kamu tetap disuguhi iklan. Banyak yang menyerah di $4,5 ini. Waktu mereka hangus, poin mereka membusuk di dalam aplikasi. Untuk skenario yang ketiga, yaitu kerja Rodi tidak dicatat. Ini adalah keluhan paling menyakitkan, terutama untuk tugas main game. Saya akan bacakan keluhan tipikal pengguna. Saya sudah main Lords Mobile selama 20 hari. Saya korbankan waktu, kuota, begadang. Akhirnya sampai kastil ke level 17 sesuai target. Tapi apa? Poin 5 juta box saya tidak masuk, 0. Saya langsung lapor ke CS. Balasannya cuma, sistem kami tidak mencatat penyelesaian tugas dari kamu. Selesai waktu 20 hari saya hangus gitu aja. Ini penipuan. Bayangkan frustasinya gimana. Kamu sudah bekerja sesuai kontrak, tapi mandornya atau cashbacknya nih bilang, kata sistem saya kamu nggak kerja, kamu nggak bisa apa-apa, kamu nggak ada serikat pekerja untuk ini. Ini terjadi sangat sering. Kenapa? Entah sistem trackingnya sengaja dibuat error, atau mereka memang tidak berniat bayar untuk tugas-tugas yang besar. Jadi apa kesimpulannya? Inilah wajah asli dari cashback, Earn Cash Rewards. Ini bukan aplikasi penghasil uang. Ini adalah aplikasi pencuri waktu. Mereka menggunakan psikologi game, janji-janji manis, dan sistem referral untuk membangun pabrik digital, di mana kamu adalah pekerja sukarela tidak dibayar. Waktu kamu adalah aset yang paling berharga.
Kuota internet kamu adalah uang, data pribadi kamu adalah emas digital. Jangan menukar semua aset berharga itu hanya untuk bucks virtual yang kemungkinan besar tidak akan pernah kamu nikmati. Jika kamu punya waktu 20 hari untuk grinding atau main game terus sampai level 20, gunakan 20 hari itu untuk belajar skill baru entah di YouTube ataupun di tempat lain, belajar desain grafis, coding dasar ataupun digital marketing. Itu adalah investasi waktu yang pasti akan membayar kamu di masa depan. Ada pepatah di dunia teknologi, jika kamu tidak membayar untuk sebuah produk, maka kamulah produknya. Di Cashback, kamu bukanlah pemain, kamu adalah produk yang sedang dijual kepada pengiklan dan perusahaan game di luar sana. Sadarilah itu. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pengalaman pahit dengan aplikasi penghasil uang 2025 ini? Atau aplikasi sejenis? Atau mungkin bisa dapat duit? Nah, saya ragu tuh. Ada yang berhasil beneran dibayar hingga ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah dari sini? Tulis semua unek-unek dari pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita bangun komunitas yang cerdas dan tidak mudah tertipu. Terima kasih sudah menonton video panjang ini sampai akhir. Saya dari Astana. Kalau kalian merasa video ini, investigasi ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman kamu agar mereka tidak terjebak, dan subscribe. Tetap cerdas, tetap kritis. Sampai jumpa di video bongkar-bongkaran selanjutnya.